Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para siswa-siswi SMP Islam Ar-Rahman, yang mudah-mudahan kita semua siswa-siswi SMP Islam Ar-Rahman, guru-guru semua, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan sehat wal afiat. Allah berikan kemudahan dalam segala urusannya. Allah berikan rizki yang halal, yang banyak, yang barokah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, siswa-siswi SMP Islam Ar-Rahman, yang akan kita bahas kali ini adalah sesuatu yang membatalkan puasa. Takutnya kalau kita nggak tahu apa aja yang membatalkan puasa, ketika kita melakukan hal tersebut kita nggak sadar kalau itu membatalkan puasa. Lalu kita ketika bulan Ramadan selesai kita nggak qadha lagi, ya sampai sekarang, sampai kapanpun, karena kita nggak tahu, ya padahal kita punya utang puasa, tapi puasa kita nggak kita qadha karena kita nggak tahu. Makanya mempelajari sesuatu yang membatalkan puasa agar kita tahu mana yang batal, mana yang enggak. Yang pertama yang membatalkan puasa adalah mawasala ilal jawfi amdan, sesuatu yang masuk ke dalam perut secara sengaja. Apa aja? Contoh misalkan makan masuk ke mulut, masuk ke dalam perut. Minum masuk ke dalam mulut, masuk ke dalam perut. Apa aja sesuatu yang masuk ke dalam mulut itu membatalkan puasa. Enggak harus lewat mulut atau yang mana. Pokoknya semua yang masuk ke dalam perut, dari manapun tempat masuknya, itu membatalkan puasa. Contoh misalkan sengaja memasukkan air ke dalam kuping, sengaja memasukkan air ke dalam kuping gitu. Misalkan ada niat gitu ya, sengaja masukkan air ke dalam hidung, sengaja masukkan air ke dalam mata, sengaja masukkan air. Beda lagi kalau hal itu adalah obat. Gimana kalau yang masuk itu adalah obat? Contoh lagi sakit mata, memasukkan tetes mata, ya. Ada dua pendapat. Ada ulama yang mengatakan itu membatalkan puasa, ada juga yang enggak. Terserah mau pakai yang mana aja, bebas ya. Dua-duanya benar kok. Ulama yang satu punya pendapat sendiri, yang satu punya pendapat sendiri, ya. Tetes kuping, misalkan kita lagi sakit kuping terus masukin sesuatu ke dalam obat ya, obat ke dalam kuping, ya. Itu ada ulama yang mengatakan batal, ada ulama yang mengatakan tidak. Ya. Mandi di siang hari. Kalau mandinya itu mandi biasa, ketika kita mandi terus airnya masuk ke dalam hidung atau masuk lewat kuping, ya mandi ya, karena mandi itu bisa membatalkan puasa, bisa enggak? Bisa batal kalau mandinya itu mandi biasa saja. Mandi biasa aja nih, enggak ada niat sama sekali. Beda kalau itu mandi wajib. Beda kalau itu mandi sunnah. Mandi sunnah itu misalkan kita bangun habis sholat subuh kita biasa kan ya, ada yang ngaji, habis ngaji tidur, pasti tidur ya pagi ya. Setelah bangun masih pagi jam 7:30 jam 8 ya kita mandi. Kalau mandinya mandi biasa aja terus ada air yang masuk ke dalam kuping, ke dalam hidung, ya itu membatalkan puasa. Tapi kalau niat sunnah, diniatkan mandinya, ya Allah, ketika kita mandi nih, ini namanya mandi sunnah. Ya Allah, saya mandi karena ingin membaca Al-Quran, saya mandi karena ingin sholat sunnah duha misalkan. Itu jatuhnya mandinya nanti itu menjadi mandi yang sunnah. Ketika air masuk ke dalam kuping dengan cara tidak sengaja, ya, atau masuk ke dalam hidung dengan cara tidak sengaja, itu tidak membatalkan puasa. Mandi sunnah. Atau misalkan mau sholat zuhur nih, mandi dulu gitu. Niatnya saya mandi karena pengen sholat zuhur gitu biar segar gitu. Atau mandi biar
pengen baca Quran biar seger ya, pokoknya diniatkan lah mandinya. Tapi kalau niat biasa, enggak niat gitu, mandi biasa aja seperti mandi sehari-hari, lalu tidak sengaja air masuk ke dalam kuping, itu membatalkan puasa ya. Tapi begini, ada sesuatu yang masuk, yang obat tadi ya, obat ketika dimasukkan ke dalam lewat mata, lewat kuping atau lewat suntikan, itu kan semuanya masuk ke dalam tubuh kita, tapi tidak membatalkan puasa. Ada yang membatalkan puasa juga, ada pendapat yang membatalkan puasa juga. Nah, beda lagi dengan cerita tentang infus ya. Ketika sakit kan diinfus itu ya. Infus itu semua ulama bersepakat infus membatalkan puasa, karena itu bukan obat biasa. Infus itu bisa menjadi pengganti makanan ya. Kalau diinfus kan bisa kenyang gitu ya. Terus kan bisa sebotol, 2 botol, dan itu membuat orang yang diinfus itu kenyang. Makanya nggak ada perbedaan pendapat, infus sepakat para ulama membatalkan puasa. Beda lagi dengan suntikan obat. Lalu yang membatalkan puasa adalah al-qayu amdan, yang muntah secara sengaja muntah, nggak tahu, pokoknya sengaja muntah ya. Kalau nggak sengaja habis naik mobil terus mabuk muntah nggak apa-apa, atau habis karena sakit pusing tapi dia tetap puasa, lalu karena sakit ya terus muntah, nggak apa-apa, nggak membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa itu sengaja muntah. Lalu yang membatalkan puasa juga al-haidu wan nifas. Ini bagi perempuan ya. Haid dan nifas itu membatalkan puasa. Jadi ketika misalkan ada perempuan yang sedang berpuasa, tahu-tahu di sore hari ya pas dicek tahu-tahu haid, puasanya tetap batal. Walaupun misalkan di detik-detik terakhir sebelum azan maghrib ya, ketika dicek itu haid ya, itu tetap membatalkan puasa. Itulah sulitnya menjadi perempuan ya. Perempuan itu kuat ya. Makanya kalau ada laki-laki yang puasanya nggak full, itu laki-laki seperti perempuan ya. Lalu yang selanjutnya adalah al-junun, gila ya. Orang gila gila itu membatalkan puasa. Jadi begini, ada yang sama seperti gila sama seperti gila apa? Epilepsi itu ada orang misalkan penyakit ayan atau apalah, pokoknya sesuatu yang seperti itu ya. Sesuatu yang semacam penyakit seperti itu membatalkan puasa. Gini, maksudnya gini, ketika misalkan ada seseorang ya, ini ada orang si A gilanya itu kambuh-kambuhan ya. Enggak gila tapi gilanya kambuh-kambuhan. Terus ketika dia lagi puasa nih, dia sahur dalam keadaan sadar ya. Terus ketika habis siang tahu-tahu dia gilanya kambuh, puasanya batal. Atau ada orang yang mempunyai penyakit epilepsi ya, sahur biasa aja, sahur masih sehat-sehat aja gitu, tapi ketika siang epilepsinya kambuh, itu membatalkan puasa ya. Pingsan enggak membatalkan puasa, kecuali habis pingsan terus dikasih air minum ya, itu batal puasanya. Pingsan atau misalkan kesurupan ya. Kesurupan juga ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan enggak ya. Batal kalau misalkan lagi kesurupan terus dia minum kopi gitu ya. Nah, itu udah pasti membatalkan puasa. Lalu yang membatalkan puasa adalah ar-riddatu ya. Ar-riddatu itu adalah murtad. Jadi misalkan kita lagi orang Islam nih, lagi puasa, terus tahu-tahu pas menjelang habis asar dia murtad ya, kafir ya, masuk Kristen atau masuk apa gitu, itu membatalkan puasa ya. Jadi itu adalah macam-macam yang membatalkan puasa. Nah, terakhir ada hadis Nabi. Ini hadis peringatan untuk semua orang Islam, khususnya siswa-siswi
SMP Islam Ar-Rahman yang tidak berpuasa. Pesan Bapak, jangan sampai puasa itu ditinggalkan kalau nggak ada uzur ya. Seperti sakit, kalau sakit nggak apa-apa nggak puasa, atau lagi bepergian jauh misalkan itu nggak apa-apa nggak puasa. Tapi kalau nggak ada uzur, jangan sekali-sekali nggak puasa ya. Atau kalau istilah anak sekarang itu, jangan sekali-kali buyem ya, bukan diem-diem ya, itu jangan sekali-sekali. Jadi harus punya tekad 1 bulan puasa harus full ya. Bagi yang laki-laki, kalau perempuan kan nggak mungkin, pasti ada haid ya. Tapi kalau nggak ada uzur, nggak ada apa, wajib puasa ya bagi yang perempuan. Itu harus tekad seperti itu. Jadi soalnya ada hadis begini, ada hadis. Jadi Nabi itu bercerita, Nabi Muhammad SAW bercerita ketika Nabi sedang tidur, Nabi dibangunkan oleh 2 orang malaikat ya. Malaikat ikut ya. Lalu Nabi diajak ke gunung yang gunungnya itu terjal. Lalu malaikat itu berkata, naiklah ya. Kata Nabi, saya nggak bisa. Tapi kata malaikat, naik, nanti saya bantu. Ketika Nabi sampai di puncak, Nabi mendengar suara teriakan-teriakan manusia, teriakan-teriakan ketakutan ya, teriakan-teriakan kesakitan ya. Lalu Nabi bertanya kepada malaikat tadi ya, ya malaikat, itu suara apa? Kata malaikat, itu adalah suara penduduk neraka. Lalu Nabi diperlihatkan kepada sesosok manusia yang sedang diazab ya. Kakinya itu dikail, digantung di atas, kaki di atas, kepala di bawah, dan mulutnya itu dirobek hingga mengeluarkan darah dan nanah ya. Lalu Nabi bertanya kepada malaikat, ya malaikat, itu kenapa? Kata malaikat, itu adalah umatmu yang tidak mau berpuasa tanpa adanya uzur ya. Jadi itu azab orang yang tidak berpuasa. Jadi jangan sekali-sekali gitu, jangan nyoba-nyoba yang namanya nggak puasa tanpa adanya uzur gitu. Jangan misalkan karena gaya-gayaan, misalnya lagi ngumpul-ngumpul sama teman gitu ya. Itu banyak anak-anak seperti kalian gitu, sebaya sama kalian itu seperti itu ya. Gara-gara ngumpul ya, 1 orang makan, padahal bapak tahu itu mereka itu nggak lapar ya, mereka itu kuat, cuman karena gaya-gayaan ya, akhirnya semuanya ikut-ikutan buka puasa, ikut-ikutan nggak puasa, cuman karena gaya-gayaan nggak puasa gitu ya. Na'udzubillah min zalik ya. Jadi jangan sampai meninggalkan yang namanya puasa di bulan Ramadan. Karena kata Nabi gini, kita nggak puasa di bulan Ramadan, terus misalkan kita ganti ya, puasa itu kita ganti 100 hari, pahala yang 100 hari yang kita ganti puasa itu sama puasa sehari di bulan Ramadan itu nggak akan tergantikan. Kata Nabi, walaupun kamu puasa setahun penuh, walaupun kamu puasa selama-lamanya ya, untuk mengganti 1 hari bulan Ramadan itu tidak akan bisa. Makanya jangan sampai dihilangkan momentum bulan Ramadan ini ya. Jangan sampai, walaupun sehari ya, karena pahalanya orang yang puasa itu sangatlah besar ya. Sekian pelajaran hari ini. Kalau ada yang ingin bertanya, silahkan di komentar atau bisa langsung WA aku apa nggak apa-apa ya. Terima kasih. Mudah-mudahan puasa kita lancar, mudah-mudahan tidak ada 1 hari pun yang batal, semuanya aman 30 hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.